Selamat malam kepada dosen pengampu Ibu Niluh Putu Eka Yudi Prastiwi SEMM, pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-teman sekalian. Di sini, adapun topik yang akan kita bahas pada malam ini adalah penulisan resume dan lamaran kerja. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Putu Yumasiska Osela dengan NIM 211088 dan teman saya Kadek Meliani dengan NIM 211078. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian resume. Resume adalah sebuah ringkasan atau rangkuman dari sebuah tulisan atau karangan panjang yang dipersingkat dengan mengambil bagian pokok dan juga menyisihkan rincian serta ilustrasinya. Resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Di dunia bisnis, istilah resume disebut juga dengan daftar riwayat hidup atau CV, yaitu kurikulum vitae. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya atau menjual potensi kerja pada saat memasuki dunia kerja. Melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan pencari kerja walaupun belum pernah bertemu ataupun saling kenal. Yang kedua yaitu persiapan umum yang dilakukan untuk membuat resume. Untuk membuat resume dibagi menjadi 3. Yang pertama, mencari informasi penting atau esensi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis diri, yang kedua ada analisis karir, yang ketiga ada analisis pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua merencanakan resume, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama tujuan karir, yang kedua informasi pribadi, yang ketiga referensi. Selanjutnya yang terakhir ada membuat resume. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu mengidentifikasi resume yang baik. Yang pertama, mencari informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Lakukan analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Yang kedua, merencanakan resume. Tujuan pembuatan resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang ingin dilamar. Resume yang dibuat merupakan rincian atau pelengkap dari surat lamaran yang telah dibuat. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, membuat resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Secara umum, resume merupakan mencangkup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan kerja, harus dinyatakan dengan jelas dan apa tujuan membuat resume. Sebagai contoh, Anda ingin membuat lowongan kerja, bidang manajemen, pemasaran manajer, manajemen keuangan, manajer operasi, teknisi komputer, wirajaga produk tertentu, sekretaris atau supervisor. Materi selanjutnya yaitu pentingnya surat lamaran kerja. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Fungsi utama surat lamaran kerja yaitu sebagai bukti tertulis permohonan lamaran kerja dan pertimbangan perusahaan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Yang ketiga,
sebagai bahan pertimbangan, yaitu dengan adanya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan penerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Materi selanjutnya yaitu pendekatan AIDA dalam menulis resume dan lamaran kerja. Pendekatan AIDA digunakan dalam menulis surat lamaran kerja yaitu pendekatan attention, interest, desire, dan action sebagai berikut. Yang pertama, attention, yaitu pelamar harus dapat meyakinkan lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, interest, yaitu pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga pencari kerja mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga, desire, yaitu pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk mengetahui lebih jauh tentang dituliskan dalam surat lamaran kerja. Yang keempat ada action, yaitu pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan harapan penulis lamaran kerja. Perkenalkan, nama saya Kadek Meliani dengan NIM 2001-1078. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang resume dan lamaran kerja, yaitu dimana pada melakukan analisis diri, karir, dan pekerjaan. Analisis diri yaitu dimaksudkan akan dapat membantu kita dalam mengenal diri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangannya, untuk mempermudah menentukan siapa diri kita dan siapa diri Anda. Yang kedua yaitu analisis karir. Analisis karir yaitu sebagaimana dalam melakukan analisis diri, Anda juga perlu membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir Anda di masa depan. Yang kedua yaitu analisis pekerjaan. Secara umum, para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja pada tahap-tahap awal memiliki atau memasuki kerja perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu menyusun resume yang baik. Adapun yaitu cara dalam menyusun resume yang baik. Yang pertama yaitu tanggal dan tempat penulisan. Yang kedua, nama perusahaan dan alamat lengkap perusahaan. Yang ketiga, salam pembuka atau salam hormat. Yang keempat, tulis kata pengantar yang baik. Kelima, lengkapi biodata diri. Keenam, cantumkan pengalaman kerja atau keahlian yang Anda miliki. Yang ketujuh yaitu penutup dan salam. Berikut yaitu penyusunan lamaran kerja yang baik. Yang pertama yaitu tanggal dan tempat penulisan resume. Yang kedua, nama perusahaan beserta alamat lengkap perusahaan yang hendak dilamar. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, kata pengantar. Yang kelima, biodata diri. Keenam, kemampuan atau skill yang kalian miliki dan pengalaman kerja, magang atau semacamnya. Yang terakhir yaitu penutup dan salam. Berikut adalah contoh penulisan resume yang benar. Berikut adalah contoh lamaran kerja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab.